Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah yang beliau cantumkan dalam kitabnya Maqalatul Islamin dan dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab al-mashu alal khuffain, membasuh kedua sepatu, yaitu ketika berwudu atau tohara. Kata al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, wa yusbitunal masha alal khuffain sunnatun wa yarawnahu fil hadari was safari. Para ulama ahli hadis, ulama salaf ahlussunnah wal jamaah, mereka menetapkan al-masah, membasuh di atas kedua sepatu atau sunnatan sebagai sunnah, yaitu sunnahnya Ar-Rasul SAW dan juga para as-salaf. Dan mereka berpendapat membasuh tersebut berlaku ketika mukim ataupun ketika safar. Langsung saja kita baca syarahnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallah, al-mashu alal khuffain minal masail al-fiqhiyah. Secara asal, pembahasan membasuh kedua sepatu ketika berwudu ini pembahasan masalah fikih. Ini sekali lagi, secara asal pembahasan ini ada dalam kitab-kitab fikih, bukan kitab akidah secara asal. Namun kenapa dimasukkan dalam bab akidah? Kata beliau, wali anna ahlal bid'ah angkarul masha alal khuffain. Karena ahli bid'ah, terutama kelompok Syiah Rafidhah dan juga Khawarij, mengingkari disyariatkannya, dibolehkannya membasuh di atas
kedua sepatu. Nasal ulama'u 'alaiha fi aqaidihim. Maka para ulama dalam kitab-kitab akidah mencantumkan pembahasan ini. Ya, tujuannya untuk membantah alil bid'ah tersebut. Sebagaimana hal ini dikatakan juga oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan ajma'a man yu'taddu fil ijma' ala jawazil masih alal khufain fi safar wal hadar sawa'an kana li haja aw li ghairi haja. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, telah sepakat para ulama akan dibolehkannya membasuh kedua sepatu ataupun kedua kaos kaki dikala safar atau dikala mukim, entah ada kebutuhan atau tidak ada kebutuhan. Wa innama angkarathur rafidhatu wal khawarij. Namun hal ini diingkari oleh kelompok Syiah, Rafidah, dan kelompok Al-Khawarij. Dari ini sekali lagi sebab mengapa para ulama mencantumkan pembahasan al-mas'al al-khufain dalam kitab akidah, meskipun itu asalnya pembahasan dalam masalah fiqih. Ya, sekedar mengulang ya pelajaran al-mas'al al-khufain. Misalnya ya, tadi antum sudah wudu untuk salat maghrib, sudah wudu, kemudian masuk masjid, kayaknya ini masjid AC-nya gas full ini, dingin sekali. Antum kebetulan bawa kaos kaki misalnya, kemudian antum pakai kaos kaki tersebut. Ketika mau sholat isya, batal wudhu antum, maka apa? Tidak perlu mencopot kedua kaos kaki, wudhu seperti biasa. Kemudian ketika sudah sampai kaki, cuma dibasuh apa? Atas kaos kaki saja. Ini diantara apa? Pembahasan al-mas'u alal khufain. Ini pembahasan rincinya antum lihat dalam kitab fiqih. Namun tadi kenapa dibahas dalam kitab akidah? Untuk membantah alil bid'ah dan sekaligus untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlu al-bidah. Intinya ahlus sunnah dakwah salafiyah taifah mansurah tampil beda dari ahli bidah. Gak mau tasabbuh dengan mereka, diantaranya dalam bab-bab seperti ini. Litamyiz, untuk apa? Membedakan mana ahlus sunnah dengan ahli al-bidah. Adapun dalil-dalil masalah al-mas'al khufain, ini hadisnya nanti akan disampaikan mutawatir. Kita baca. Qala Ibnu Abil Izzi syarihan kalam at-Tahawi. Imam Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ketika mensyarah, menjelaskan ucapan Imam at-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Intinya ini salah satu kitab yang membahas pembahasan yang satu ini. Kata Imam Ibn Abil Izz, wa naral masha alal khufain fi safar wal hadar kama ja'fil athar. Kami berpendapat membasuh kedua sepatu atau tadi kedua kaos kaki juga ketika safar dan hadar sebagaimana datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa tawatarati sunnah an Rasulullah SAW. Dan hadis dari Rasulullah SAW tentang hal ini mutawatir. Banyak periwayatannya. Kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri mengatakan ada 70 dari sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis tentang al-mas'alal khufain. Nanti antum bisa buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dalam bab Tohara ada bab pembahasan masalah al-mas'u alal khufain. Di antaranya riwayat yang masyhurah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi SAW fi safarin. Dahulu aku pernah safar bersama Rasul SAW. Kemudian kata beliau fahwa itu li anzi'a khufai. Kemudian aku menundukkan badanku untuk
mencopot, melepas kedua sepatu Rasulullah SAW. Namun Rasul mengatakan, da'huma, biarkan kedua sepatu itu, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku sudah memasukkan kedua sepatu tersebut dalam keadaan tahara wa masaha alaihima. Kemudian kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Rasul membasuh kedua sepatu tersebut. Ya, sekali lagi riwayatnya buahnya mutawatirah. Namun kenapa Syiah Rafidhah dan Khawarij mengingkari? Karena salah satu akidah atau manhaj mereka, kalau nggak ada ayatnya mereka nggak mau nerima. Ya, ini salah satu mungkirul hadis. Kalau tidak salah, ya, dalam beberapa kajian kita, terutama di Jakarta kemarin ada pembahasan, ya, dan sudah kita lewati juga dalam pembahasan akidah Imam Syafi'i di sini, bahwasanya yang mengingkari hadis Rasul ada beberapa level. Di antaranya mengingkari hadis secara total, hadis bukan hujjah dalam agama. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada ayat yang menguatkan, ini tidak diterima oleh mereka. Kemudian yang ketiga, kelompok yang mengingkari hadis yang mengatakan hadis ahad bukan dalil dalam masalah akidah. Di antaranya kelompok Syiah Rafidhah dan Khawarij, mereka mengatakan tidak ada syariat dalam Al-Quran membasuh kedua sepatu, maka apa? Tidak diterima. Sekali lagi ini batil karena Al-Quran sendiri mewajibkan mengikuti Rasul SAW. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Ahlus sunnah yang penting ada ayat atau hadis, nggak harus ayat dan apa? Hadis. Hujjah dalam agama Islam ayat ataupun apa? Al-hadis. Apalagi kata Rasul, hadis itu sejajar dengan Al-Quran dalam masalah dalil hujjah. Kata Rasul, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, aku diberi yang semisal dengan Al-Quran. Rasul yang mengatakan, hadis itu sama dengan Al-Quran dalam segi apa? Tadi, dalil hujjah. Kalau tidak ada ayat, tapi ada hadisnya cukup. Dan itu juga apa? Dikuatkan oleh Al-Quran. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Namun itulah akidah lil bid'ah yang mereka menyimpang dari Al-Quran meskipun mengaku-ngaku mengikuti Al-Quran. Kalau orang itu mengikuti Al-Quran pasti mengikuti Al-Hadis, karena Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti Al-Hadis. Wa ma'atakum rasulu fakhudhu. Wa qala tawatarati sunnatu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mas'al khufain wa bi ghasir rijlain. Telah mutawatir hadis dari Rasulullah SAW tentang membasuh kedua sepatu dan mencuci kedua kaki. Wa rafidatu tukhalifu hadis sunnatan mutawatirah. Namun kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah menyelisihi sunnah yang mutawatirah ini. Namun ini tidak aneh bagi Syiah Rafidhah. Ini hanya istilahnya butiran kecil dari apa? Begitu banyak kesesatan, penyimpangan, bahkan kekufuran Syiah Rafidhah. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan caci makian mereka terhadap Al-Quran. Yang mereka katakan Al-Quran hanya apa? Tinggal sepertiga saja sekarang ini. Sekali lagi ini hanya sekedar sekelumit dari kesesatan mereka yang begitu banyak. Itu intinya Syiah Rafidhah gudangnya kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kesesatan, kemaksiatan. Kalau mau kulaan kekafiran, kesyirikan, itu gudangnya ada di Syiah Rafidhah qatalahumullah. Nah, wal kalamu 'alaiha fi kutubil furu'. Adapun pembahasan rinci tentang masalah ini bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih. Tanbih, ada peringatan atau catatan, hadil mas'alatu minal masail far'iyah.
Kata beliau, diulang lagi, pembahasan ini sebetulnya pembahasan furu' cabang agama. Walakin mukhalafatuha wa tashni' ala fa'iliha yaj'aluha min masail usulil i'tiqad. Namun penyimpangan, penyelisihan dalam masalah ini, apalagi disertai dengan caci makian terhadap orang yang mengikuti syariat ini, maka hal ini menjadikannya masalah akidah. Cukup tadi ini untuk membedakan antara ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Walidzalika yadhkuruha a'immatus sunnah fi kutubil aqaid. Oleh karena itulah hal ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kama dzakaru mas'alata raf'il yadain wa suratil Fatihah khalfal imam. Lamma ra'au anna katsiran min alil bid'ah min ahli ra'yi syanna'u ala man ya'malu biha. Sebagaimana mereka para ulama membahas masalah mengangkat tangan ketika takbir, ketika mau ruku, demikian pula pembahasan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, terutama ketika imam bacanya sir. Kenapa ada sebagian mereka membahas hal ini dalam kitab akidah? Karena sebabnya sama dengan tadi, karena kebanyakan dari alil bid'ah, terutama dari penuhan akal ahlur ra'yi, mereka mencela sunnah Rasul yang satu ini. Intinya tadi untuk membantah ahlu al-bid'ah. Dan masih banyak masalah-masalah yang asalnya fikih dibahas dalam masalah akidah. Di antaranya masalah mengqashar salat ketika safar. Sebagaimana dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, beliau mengatakan wa iqsarus salati fi safar, demikian pula wa takhir baina shaumi wal iftar. Bahwasanya qashar salat ketika safar itu dibolehkan. Demikian pula ada pilihan, kata beliau, antara berpuasa atau berbuka ketika safar. Ini dicantumkan oleh Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dalam kitab Akidah Syarh Sunnah. Kenapa? Itu tadi, karena di antara ahli bid'ah ada yang mengingkari hal-hal tersebut, terutama kelompok Al-Khawarij. Mereka nggak mau qashar salat. Kenapa? Karena keekstriman mereka dalam apa? Ibadah, nggak mau keringanan. Sebagaimana kalau antum masih ingat ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seorang perempuan namanya Mu'adzah, ma balu al-haid takdi as-shawm wala takdi salah. Kenapa perempuan yang haid kalau sudah suci dari haidnya disuruh mengqadha puasa, tidak disuruh mengqadha salat? Maka spontan Aisyah mengatakan apa? Aharuriyatun anti, apakah anti pengikut Khawarij? Namanya lainnya Haruriyah. Kenapa demikian? Karena tadi kelompok Khawarij sangat ekstrim dalam ibadah, nggak mau keringanan-keringanan. Makanya apa? Salah satu para ulama membahas hal tersebut dalam kitab akidah untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Nah, al-khulasa, kesimpulannya, yara ahlus sunnah jawazal masih alal khufain lil musafir wal muqim ala ma tawatara fi sunnatin nabawiyah. Kesimpulannya, ahlus sunnah berpendapat bolehnya membasuh kedua sepatu atau tadi kedua kaos kaki bagi yang musafir dan juga al-muqim, seperti yang ada dalam hadis-hadis yang mutawatirah. Sekali lagi perinciannya silakan dilihat dalam kitab-kitab fikih. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Ini sambungan sebetulnya dari pembahasan sebelum ini atau pembahasan yang minggu yang lalu tentang melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Sekedar tombongan tuh. Tolong satu orang sebutkan 10
poin akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin yang kita sampaikan kemarin. Nah, satu orang saja, nggak banyak-banyak, 10 tok, nggak usah pakai syarah. Nah, coba yang lain, yang pelanggan tetap, ya. Nanti kalau sudah nggak ada yang lain. Nah, tafadhol. Jangan baca. Oh, kalau baca bisa semua. Iya. Nah, dihafalkan. Nah, tidak ada yang hafal. Padahal cuma poin-poin yang lain. Ya, pelanggan tetap, sabar dulu. Nah, tidak ada. Ini anak-anak SD ujian loh, ini perlu harus diuji. Nah, ada yang mau jawab? 10 poin saja, sebutkan tanpa nyontek. Tidak ada. Padahal ini sering kita sampaikan. Nah, makanya perlu terus diulang. Paling tidak biar betul-betul merasuk, bukan menguap. Tafadhal. Iya, tafadhal. Antum yang tadi. Sebutkan tanpa lihat. Nah, al-bai'atu. Nah, yang kedua. Nah, kalau nggak urut kadang lupa loh. Kalau urut lebih mantep. Iya. Beribadah di belakangnya. Iya. Iya. Jarang memberontak. Keenam. Jarang menghina. Iya. Dapat nilai 6. Taib fadhal. Membaikat. Iya. Mentaati dalam hal yang makruh. Iya. Memuliakannya. Mendoakan dengan kebaikan. Nah. Tidak mencelanya. Nah. Tidak memberontaknya. Nah. Bersabar atas kedolimannya. Nah. Tidak mendoakan dengan keburukan. Nah. Beribadah bersama pemimpin kaum muslimin. Pakai wahid. Adinu an-nasihah. Taib, dapat nilai 9, masih mending. Taib. Ala kullin, ya, sudah kita sampaikan berulang kali. Ini sekali lagi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini pembahasan yang sangat luar biasa pentingnya, terutama di zaman ini karena banyaknya syubhat baik dari luar maupun dari dalam. Perlu untuk terus diulang-ulang, dimantapkan kembali. Di antaranya tadi, ya, mengingat 10 poin akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sekedar ringkasan saja, yaitu yang kita sebutkan. Ini kalau berurutan lebih cepat dihafalnya. Membaiat, kemudian memuliakan, kemudian ketiga lawannya memuliakan, tidak mencela, kemudian mentaatinya dalam hal yang ma'ruf, ya, kemudian bersabar kalau ada kezalimannya. Setelah bersabar menasihati. Ini ada hubungannya kalau diurutkan lebih cepat. Ya, kemudian mendoakan dengan kebaikan, tidak mendoakan dengan kejelekan, tidak memberontak, melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antara ibadah yang dilakukan di belakang pemimpin kaum muslimin, pembahasan yang kita akan bahas sekarang ini. Nah, kata Syekh di sini, jihadul kufar, babnya jihadul kufari wal musyrikin madin ila yaumil qiyamah. Berjihad melawan orang kafir, orang musyrikin itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, ini pembahasannya ma'al imam. Ya, sebetulnya ma'al imam, bersama pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, wa yusbituna fardal jihad lil musyrikin mundu ba'atsallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila akhir isabatin tuqatilud dajjala wa ba'da dzalik. Mereka ulama salaf al-hadits al-sunnah wal jamaah menetapkan kewajiban berjihad melawan orang-orang musyrikin
itu berlaku sejak Allah mengutus nabinya sampai akhir dari kelompok kaum muslimin yang memerangi Dajjal dan juga yang setelah itu, yaitu yang bersama Nabi Isa alaihi assalam. Taib. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah dalam segala hal pertengahan. Ya, di antaranya masalah jihad. Terutama jihad tadi melawan orang musyrikin, orang kafirin. Tidak seperti kelompok teroris Khawarij yang jihad mereka kebablas ekstrim tanpa mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang penting sikap, yang penting jihad. Tidak melihat kemampuan kaum muslimin. Pokoknya jihad sikap. Ya, entah pakai bom panci, bom termos apa, pokoknya ada bom sudah. Tak pakai otak istilahnya. Lawannya kelompok-kelompok yang menihilkan jihad. Ya, entah itu kelompok liberal atau sebagian tarekat yang mengatakan jihad yang ada sekarang itu jihad dengan apa? Nafsi. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan jihad ada tingkatannya. Ada jihadun nafsi. Tapi nggak cukup jihadun nafsi saja. Ada jihad asyaitan. Ada jihad kufar wal musyrikin. Jihad ahlil al-dhulmi wal bidah. Ya, jihad banyak macamnya. Dan ya, yang difokuskan di sini jihad melawan orang musyrikin. Kata para ulama tetap berlaku, cuma ada syurut. Ya, sebagaimana salat ada syarat-syaratnya. Boleh nggak salat tanpa wudhu? Nggak sah. Demikian pula masalah ibadah-ibadah yang lain ada syurut. Di antaranya al-jihad. Ada ketentuan, ada aturan mainnya, ada syarat-syaratnya. Ya, sekedar menyebutkan sebagian dari syarat tersebut. Ini kalau antum mau perinciannya lihat, di antaranya kitab Al-Qutuful Jihad min Hikam wa Ahkamil Jihad oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallah ta'ala. Ya, kalau nggak salah poin-poinnya ini sudah pernah kita posting juga di medsos. Yang pertama syaratnya sama dengan syarat ibadah secara umum, ikhlas dan apa? Al-ittiba. Kemudian yang kedua syaratnya harus jihad itu tujuannya li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ini bukan tawuran antara geng, bukan tawuran antar ya istilahnya kabilah antar kampung ya karena fanatik golongan, tidak, namun li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jangan seperti sebagian yang kita sampaikan tadi kelompok teroris. Dan ini pernah kita dengar wawancara dari sebagian atau dari salah satu mantan teroris yang pernah ikut bom ya, terutama bom Bali ya, bahwasanya di antara mereka ketika melakukan bom itu, dia sendiri ya mantan ini mengatakan itu karena hawa nafsu, bukan li'la kalimatillah. Apa? Hawa nafsunya mereka sendiri yang mengakui. Sekali lagi, kan mereka lulusan Afghanistan. Alumni Afghanistan yang di negeri lain, di luar negeri itu sudah ngebom. Masa kita kalah? Paham ya? Jadi jor-joran untuk apa? Bukan li'la kalimatillah, tapi apa? Masa kalah dengan teman kita? Mereka sudah ngebom, masa kita belum ngebom dari dulu? Paham? Ya, ini bukan li'la kalimatillah. Ya, mantan itu sendiri yang apa? Koncoy sendiri yang mengakui bahwasanya mereka ngebom itu tadi ingin apa? Jor-joran karena hawa nafsu. Paham tak? Ya, ini bukan apa? Jihad yang syar'i. Makanya Syekhul Islam mengatakan jihad ada dua, jihad yang bid'i dan jihad yang syar'i. Jihad yang bid'i yaitu tadi jihadnya kelompok Khawarij teroris. Ya, sedangkan jihad yang syar'i yang ikut aturan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian di antara dawabit atau syurutul jihad alal ilmi, di atas al ilmu dalam berjihad.
Dan ilmu tentunya di sini qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Jangan orang baru hijrah langsung disuruh apa? Pergi jihad. Sebagaimana kelompok jamaah tabligh ketika orang baru tobat disuruh apa? Langsung dakwah. Ilmu dulu. Al ilmu qoblal qawli wal amal. Makanya tadi Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan jihad yang pertama, jihadun nafsi, belajar dulu. Ya, al ilmu. Bagaimana orang itu bisa berdakwah, bisa berjihad tanpa apa? Al ilmu. Harus apa? Dengan ilmu. Makanya Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa beribadah kepada Allah, dia namanya berjihad tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Sama dengan dakwah juga demikian. Tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu backgroundnya dari mana, yang penting omongannya itu lancar jaya, yang penting bisa ngoceh, kemudian apa? Ceramah kemana? Na'udzubillah min dzalik. Ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Al ilmu qoblal qawli wal amal, terutama dalam apa? Al jihad. Ketika mereka tanpa ilmu berjihadnya hanya bisa merakit bom, namun ilmu syar'inya, ilmu jihadnya tidak punya, merusak lebih daripada memperbaiki. Kemudian di antara syarat jihad harus dengan ar-rahmatu wal adil. Dengan kasih sayang dan adil, keadilan. Apa bentuk di antara kasih sayangnya? Rasul SAW mengatakan, "Ughzu bismillah wa qatilu man kafara billah wa la taghdiru." Kata Rasul kepada para sahabat, ini sudah mau dikirim berperang. Berperanglah dengan meminta tolong kepada Allah, dengan menyebut nama Allah. Perangilah yang kafir kepada Allah. Wala taghdiru. Jangan berbuat curang. Kata para ulama, di antara penyimpangan kelompok teroris, mereka berbuat curang. Contohnya, mereka masuk ke negara kafir dengan visa dari negara kafir tersebut. Visa itu jaminan keamanan. Mereka diberikan keamanan, namun mereka apa? Berkhianat, malah apa? Ngebom. Paham? Ini namanya apa? Wala taghdiru. Kemudian kata Rasul, wala tumathilu. Jangan mencincang. Kalau sudah mati ya sudah. Ini beda dengan kelompok teroris seperti ISIS, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Rasul, wala taqtulu walida. Jangan membunuh anak-anak kecil. Ini rahmat dalam apa? Berjihad. Tidak asal berperang begitu saja. Kemudian di antara syarat berjihad harus ada kemampuan, kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Ini yang paling ditinggalkan oleh kelompok teroris Khawarij atau yang semisal dengan mereka. Para ulama terutama di abad ini atau para kibar ulama sepakat mengatakan umat Islam sekarang dalam keadaan lemah. Jangankan alat militer yang canggih, jarum, pentol atau jarum, jahit saja masih ngimpor dari apa? Negara kafir. Kalaupun mereka punya persenjataan, itu jauh, dibandingkan persenjataan orang-orang apa? Kafir. Ini semua orang paham, yang paling kuat militernya negara-negara kafir. Sekali lagi ini adalah apa? Seperti mata di siang bolong, semuanya paham masalah hal ini. Cuma tadi, karena mereka tidak ada ilmu tentang jihad, yang penting sikat. Pada Rasul mencontohkan, ketika di kota Mekah, beliau dalam keadaan lemah, para sahabat dalam keadaan lemah. Meskipun sebagian sahabat ada yang dibantai seperti keluarga Ammar bin Yasir. Rasul bersabar, menahan diri, tidak ada syariat jihad dengan apa? Senjata. Yang ada jihad dengan al-ilmu, dengan ad-dakwah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Karena enggak punya kekuatan. Namun ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, punya kekuatan, baru disyariatkan al-jihad dengan apa? Senjata melawan kaum musyrikin. Maka ketika dakwah salafiyah mengatakan
jihad sekarang ini dengan ilmu, dengan kita menyampaikan akidah yang sahih, bukan berarti kita menihilkan jihad selama-lamanya, tidak. Nah, ini sebagaimana contohnya Rasulullah SAW. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabr. Kaum muslimin kalau dalam keadaan lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Ya, dan ini juga dicontohkan oleh Nabi Isa di akhir zaman. Ini yang kita bahas tadi, yang memerangi Dajjal siapa? Nabi Isa alaihissalam. Namun ketika Ya'juj wa Ma'juj dikeluarkan oleh Allah, Nabi Isa diperintah oleh Allah, haris ibadi ila Tur, bawa hamba-hambaku ke bukit Tur. Perintah Allah. Untuk apa Nabi Isa tidak melawan Ya'juj wa Ma'juj, karena tidak punya kekuatan. Ini fikih jihad kata para al-ulama. Ini bedanya dengan kelompok-kelompok pergerakan ataupun kelompok Ikhwanul Muslimin seperti kelompok Hamas sekarang yang garai Yahudi sampai dibantainya kaum al-muslimin. Sekali lagi itu salah satu biang keroknya mereka, dan itu sudah mereka lakukan berulang-ulang namun gak sadar-sadar, yang dibantai kaum muslimin. Sekali lagi ini fikih jihad dalam al-Islam. Rasul yang mencontohkan harus ada al-quwah yang memadai. Nah, kemudian juga di antara syurutul jihad kata para ulama, harus ada pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Artinya harus ditetapkan maslahatnya lebih banyak daripada mafsadahnya. Ketika ditimbang oleh para ulama, tentunya para ulama dengan para ahlinya. Bukan orang-orang yang istilahnya ngawur, yang sembrono. Namun para ulama yang mempertimbangkan dengan para ahlinya. Apakah kalau dilawan orang kafir tersebut akan berdampak yang lebih buruk atau yang lebih baik? Kalau ditetapkan lebih buruk, maka harus bersabar sebagaimana tadi di zaman Rasulullah SAW. Cuma sekarang ini ada orang-orang yang aneh bin nyeleneh. Sekarang ini ketika Hamas menyerang Yahudi, wah luar biasa kemenangannya. Apa kemenangannya? Abu Ubaidah jadi viral. Kaum muslimin puluhan ribu dibantai. Hanya dikalahkan dengan viralnya juru bicaranya siapa? Hamas, Abu Ubaidah, seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemenangan dari mana sedangkan kaum muslimin banyak dibantai, rumah mereka hancur dan seterusnya? Kemenangan dari mana? Namun ini sekali lagi ahlul bidah ataupun kelompok-kelompok harokat terkadang memutarbalikkan fakta untuk menutupi kesesatan-kesesatan mereka. Sekarang kalau buat sensus saja, mana yang lebih banyak di Gaza sana, kerusakan atau kebaikannya setelah tadi perangnya Hamas dengan al-Yahudi? Apakah kaum muslimin berkuasa di sana dalam artian menang atas orang Yahudi? Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi harus betul-betul umat sadar, jihad bukan sekedar menyerang, namun ada aturan mainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Taib, kita baca ada berapa tadi syaratnya, dawabitnya tadi? 8. Taib, kurang lebih seperti ini. Nanti antum lihat perinciannya dalam kitab tadi Al-Qutful Jihad min Hikam wa Ahkamil Jihad oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah. Ini tambahkan yang ke-9. Ini inti yang pembahasan kita sekarang. Harus dibawa bendera pemimpin kaum muslimin. Ini yang ke-9. Dan ini inti pembahasannya. Harus dibawa bendera pemimpin kaum muslimin. Entah itu khalifah. Namun khalifah yang apa? Yang resmi, bukan yang ilegal. Bukan khalifah jadi-jadian. Bukan khalifah yang masih ngontrak. Paham? Seperti khalifahnya ISIS. Mereka apa? Tinggal di negara Irak yang di sana ada apa? Pemimpinnya.
Sekali lagi, ulil amri yang mengomandoi jihad, tentunya ulil amri yang punya kekuasaan, punya wilayah kekuasaan di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin pengajian, bukan pemimpin ormas, tidak. Yang memimpin ulil amri, seperti yang kita sudah bahas dari awal tadi, membaiat mereka, memuliakan mereka, ulil amri yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin, entah khalifah yang menguasai negeri-negeri kaum muslimin di dunia, atau presiden atau raja yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Mereka yang berhak mengomandoi jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang al-musyrikin. Kata Syekh, jihadul kufar wal musyrikin madin ila an yarithallal arda wa man alaiha. Jihad melawan orang kafir, melawan orang musyrikin berlaku sampai hari kiamat, sampai Allah mewariskan bumi dan yang ada di atasnya. Waqad qarrara Imam Abu Bakar al-Ismaili madhhab alil hadis fil jihad ma'al a'immah. Imam Abu Bakar Ismaili telah mengikrarkan ajaran ahli hadis tentang jihad bersama al-a'immah. Al-a'immah di sini, a'immah siapa? Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin imam sholat atau imam tadi pengajian, namun waliul amr yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Dalilnya dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min waraih. Bahwasanya imam, yaitu waliul amr tadi, adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Entah jihad menyerang atau jihad ad-difa, jihad membela. Dua-duanya harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Kata Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, faqad qala fi kitab i'tiqad al-hadis wa yarawna jihadal kuffar ma'ahum. Mereka, para imam alil hadis, berpendapat jihad melawan orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Makanya ini salah satu kesesatan kelompok teroris. Ustadznya bilang sikat, bom, pergi sana, perang. Ini sekali lagi jihad yang tidak syar'i, menyelisih sunnah Rasul. Innamal imam junnatun yuqatalu min waraihi. Wa in kanu jawaratan, meskipun mereka orang yang jair, yang dolim, yang penting dia imam muslim. Wa yarawna du'alahum, ini kita yang sampaikan tadi, di antara poin akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin, mereka berpendapat mendoakan pemimpin dengan kebaikan, wal atfi ilal adil, agar Allah memberikan kepada mereka taufik agar mereka berbuat keadilan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi ucapan Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa kadza Abu Uthman Syekhul Islam Ismail As-Sabuni fi kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits. Demikian pula Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadits, haitsu qala, beliau berkata, wa yarawna jihadal kafarati ma'ahum. Mereka ulama salaf Ashabul Hadits berpendapat jihad melawan orang kafir ma'ahum, bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in kanu jawaratan fajara, meskipun pemimpinnya orang yang dolim, orang yang fajir. Kalau memerintahkan berjihad wajib diikuti. Makanya Rasul pernah bersabda, wa idastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diperintah berangkat berjihad, maka berangkatlah. Makanya kata para ulama, di antara kondisi jihad itu fardu ain kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslim. Contoh, jamaah Masjid Ibrahim sekarang ini, berangkat jihad. Berangkat enggak? Kalau yang menyuruh pemimpin, presiden misalnya. Wah, belum makan malam.
Taib, intinya ini kondisi kata para ulama jihad fardu ain. Ya, kondisi jihad ada dua macam. Jihad yang fardu ain, fardu kifayah. Ini kalau perinciannya panjang. Jihad ada dua, fardu kifayah, fardu ain. Di antara kondisi kapan jihad itu fardu ain, kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin tadi. Ya, komunitas ini disuruh berangkat oleh pemimpin kaum muslimin, maka bagi komunitas inilah yang wajib untuk apa? Berangkat. Yang lain tidak wajib. Paham dong? Intinya sekali lagi ini kata beliau, meskipun pemimpin itu bukan orang yang soleh. Nah, wa yarona du'a lahum bil islah wa taufiq was sholah. Kemudian Ahlussunnah berpendapat tadi akidah mereka mendoakan pemimpin dengan kebaikan, semoga Allah memperbaiki mereka, memberikan taufik kepada mereka, wa bastil adl fir ra'iyah, dan memberikan taufik untuk berbuat al-adl. Ya, semoga Allah memperbaiki dan memberikan taufik kepada pemimpin kita dan juga pemimpin kaum muslimin. Al-khulasa, kesimpulannya, yara Ahlussunnah wujuba qital kufar wal munafikin. Ahlussunnah berpendapat wajibnya memerangi orang kafir, orang-orang al-munafikin, ma'akulli imamin adilin au jair. Ya, bersama pemimpin yang adil atau pemimpin yang curang, yang zalim. Wa kadzalika yara du'a lahum bitaufiq. Ya, semikian pula Ahlussunnah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ini sudah kita sampaikan ringkasnya kemarin, ya, berkaitan dengan ucapan Imam Barbahari. Ciri Ahlussunnah mendoakan pemimpin dengan kebaikan, ciri ahlul bid'ah mendoakan pemimpin dengan keburukan. Wa tahril adal wa sinabi az-zulm. Dan insyaallah pembahasan bab berikutnya juga masih tentang pemimpin kaum muslimin. Tapi ini ada pertanyaan, bagaimana penjelasan lebih rinci agar tujuan jihad adalah untuk meninggikan kalimat at-tauhid. Ya, sebagaimana tadi judulnya jihadul kufar wal musyrikin. Jihad melawan orang kafir, orang musyrikin. Tujuannya untuk apa? Menjadikan kalimat tauhid tinggi di atas muka bumi, agar Allah diibadahi oleh apa? Manusia. Ya, agar Islam itu yang paling apa? Tinggi di atas sama semua agama-agama yang ada. Itu tujuan utamanya. Bukan sekedar apa? Unjuk kekuatan begitu saja. Tidak. Apalagi juga kata para ulama, misalnya di negeri kaum muslimin ini punya kekuatan, sudah punya kekuatan luar biasa. Kemudian mereka mengirim para dai-dai di negeri-negeri kafir untuk berdakwah. Namun mereka misalnya dihalangi, mereka ditolak, mereka bahkan dihinakan. Maka ini pemimpin kaum muslimin berhak mengutus pasukan untuk apa? Ya, menaklukkan negeri-negeri tersebut. Ini diantara apa? Bentuk berjihad li'ila kalimatillah. Bukan apa? Jor-joran apa? Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, dan jika yang memerintah jihad adalah pemimpin, apakah termasuk untuk meninggikan kalimat tauhid? Iya, itu secara apa? Umum demikian. Ya, sebagaimana tadi jihad melawan orang musyrikin untuk apa? Meninggikan kalimat tauhid agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.